Halo, selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya berada di salah satu kandang tetangga rumah saya, Pak Marsum. Saat ini akan memantau ternak entok skala rumahan milik dia. Ini kandangnya ya. Kandangnya sangat sederhana, terbuat dari bambu dan jaring, sangat ala kadarnya. Jadi untuk memelihara entok skala rumahan itu tidak perlu kandang yang mewah-mewah. Cukup kandang sederhana seperti ini saja sudah bisa melakukan usaha ternak entok secara kecil ya. Ini kandangnya diantaranya terdiri atas kandang untuk anakan ini rupanya. Anakan sebanyak berapa ini? Ada sekitar 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kandang-kandang anakan ini sangat penting untuk menampung anakan yang baru menetas ya. Kemudian selain kandang ini juga terdapat kandang khusus untuk pengeraman teman-teman. Jadi memang Pak Marsum ini mendesain kandangnya meskipun sederhana, tapi dia memisahkan antara kandang umbaran, kemudian kandang untuk makan dan kandang untuk uh, bertelur dan pengeraman. Nah itu ada entok yang lagi mengeram, satu indukan lagi mengeram, dan ini ada satu anakan. Ini kandang untuk bertelur dan pengeraman teman-teman. Ada 3 plong, ada 4 sepertinya itu di pojokan. Nah ini jadi teman-teman kalau mau melakukan usaha skala kecil, skala rumahan, ini tidak perlu ongkos yang besar-besar. Cukup kandangnya seperti ini saja sudah cukup. Karena entok skala rumahan ini sangat simpel dan murah teman-teman. Ini pakannya juga menggunakan pakan alternatif rupanya. Pak Marsum itu menggunakan bekatul, kemudian cincang kangkung ya, kangkung yang telah dicincang ini salah satu entok yang sedang makan. Ini jadi sangat murah. Kemudian tinggal dikasih konsentrat ya, campurannya konsentrat. Kemudian juga terdapat pakan alternatif yaitu berupa eh, jantung pisang. Jantung pisang. Mana Om? Jantung pisangnya Om? Tolong dibuka gitu. Malu dia, disoting masuk kamera malu. Ini jantung pisangnya teman-teman. Ini jantung pisang dicincang kemudian direbus. Kenapa harus direbus? Karena jantung pisang ini alot ya. Basa Jawane wulet. Jadi harus direbus dulu biar lunak, kemudian nanti dicampur dengan bekatul, kemudian diberikan ke mentok-mentok. Nah, ini jantung pisangnya. Ini sistem yang diterapkan oleh Pak Marsum ini sistem apa ya, umbaran ya. Kalau pagi sampai sore ini dilepas di alam terbuka seperti ini. Jadi tidak dipagar keliling ya. Lihat nih di bawah pohon, rimbunan pohon ini, entoknya dibiarkan berkeliaran. Ada bebek juga ini. Kenapa ini dilakukan? Karena rumahnya Pak Marsum ini agak jauh dari tetangga ya. Jadi entoknya tidak bersentuhan dengan entok-entok milik tetangga yang lain. Jadi kalau meskipun diumbar, tapi entok-entoknya relatif aman karena berjauhan dengan kandang tetangga ya. Ini indukannya Pak Marsum. Pak Marsum ini punya sekitar 7 indukan betina dan 1 jantan. Ini jantannya cukup besar ya. Nah ini warnanya agak kelabu, hitam, campur putih. Kemudian di samping itu Pak Marsum juga mempunyai kandang untuk bertelur yang lain. Ini kandangnya ini. Nah ini ditutupi ini. Di dalamnya juga coba kita intip ada janda yang sedang bertelur. Oh,
Nah, itu ada entok yang sedang mengeram. Ini telurnya kisaran 15 ya. Ini sedang mengeram, kita biarkan saja. Jadi Pak Marsum ini memelihara indukan 7 itu, dia menjual anakan entok. Di anakan entoknya setelah menetas kemudian dijual begitu. Ada pelanggan yang sudah rutin mengambil anakan mentok, umur 5 hari itu laku 15.000. Nah, ini bisa ditiru bagi teman-teman yang berminat untuk melakukan usaha ternak mentok skala rumahan ya. Tapi saya menyarankan agar entok-entok yang dibudidayakan meskipun skala rumahan itu idealnya memang harus dipagar ya, agar tidak bebas berkeliaran, karena risikonya sangat besar kalau dibebaskan seperti ini, diliarkan seperti ini, maka akan kontak dengan hewan-hewan yang lain. Nah, kalau kontak dengan hewan-hewan yang lain itu dikhawatirkan akan mudah terpapar virus atau penyakit. Nah, ini di sini pengecualian karena memang letaknya rumah Pak Marsum jauh dari kandang-kandang tetangga yang lain. Di sebelah sana sudah langsung sungai, teman-teman. Di sana sungai. Nah, ini stok kayu yang rutin untuk merebus pakan alternatif seperti jantung pisang dan lain-lain. Di sebelah sana ada sungai ini. Nah, biasanya entok-entok itu nongkrong di tepi sungai. Nah, ini ada yang nongkrong 3 ini. Nah, tapi ini juga sebetulnya rawan teman-teman kalau diliarkan di tepi sungai, karena kalau air sungainya pas besar, ini entok bisa mandi nyemplung ya, di turun ke sungai kemudian mandi, dan khawatirnya tidak bisa naik karena ini tebingnya itu sudah batu semua ini. Jadi ini sangat rawan kalau diliarkan seperti ini sebetulnya. Nah, ini entok-entoknya, kelawu-kelawu. Nah, silahkan bagi teman-teman yang berminat untuk melakukan usaha ternak entok skala rumahan bisa ditiru ya. Pertama, penyiapan kandang tidak perlu mewah, yang penting sederhana, kemudian nyaman ya. Ada kandang untuk indukan bertelur, kandang untuk makan, kandang untuk umbaran, kemudian ada kandang untuk mengeram ya, bertelur, mengeram, makan, dan ada kandang untuk DOD juga. Jadi setelah menetas harus diperlakukan secara khusus anak-anak entok agar bisa hidup dan kemudian bisa laku dijual. Untuk entok milik Pak Marsum ini saya ulangi, harganya kisaran 15.000, tapi ini sudah ada yang rutin mengambil ya. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang minat, sepertinya sudah tidak kebagian karena kemarin netes 3 babon udah ludes terjual. Ini ada 2 lagi yang sedang mengeram dan sepertinya sudah dibokeng oleh salah satu temannya Pak Marsum. Nah, seperti ini. Jadi kandang di sini itu cukup sederhana tapi nyaman. Karena apa? Karena kandangnya kering, teman-teman. Kandangnya di dalam sini ini untuk istirahat kalau malam hari dimasukkan ke sini. Terus kalau siang dia di luar seperti ini, dan air minum posisinya di luar kandang istirahat. Nah, seperti ini. Ini air minum sehingga untuk kandang istirahat itu relatif kering, tidak basah begitu. Jadi ini bisa ditiru ya. Tapi ini sebetulnya juga tidak cocok kalau tempat teman-teman itu rawan pencurian, karena ini sangat mudah dimasuki pencuri ya. Karena pagarnya hanya pakai jaring, pakai bambu, pencuri bisa mudah dengan leluasa masuk. Dan semoga saja ke depan tidak ada pencurian ya, aman.
dan usaha Pak Marsum ini bisa berjalan dengan sukses, meskipun secara sederhana tapi ya bisa untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Itu review sedikit kandangnya Pak Marsum, ternak entok skala rumahan, bisa berjalan dengan lancar, sukses. Satu indukan entok itu bisa bertelur sekitar 15 butir, mulai dari masa telur sampai masa pengeraman kemudian masa pemulihan itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lebih sedikit. Jadi setahun itu bisa bertelur sebanyak 5 kali. Nah, bisa dihitung sendiri ya, keuntungannya cukup luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di channel saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.